Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, Saudara. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena siapa-siapa. Saya sangat percaya semua karena Tuhan. Sebab dari dulu saya tidak pernah bercita-cita jadi seorang pendeta. Enggak pernah, Saudara. Tapi saya kalau diberitahu Tuhan, saya nurut saja. Itu saja. Jadi saya harap ucapan syukur di hari ini bisa mengimpartasi kita semua. Saya harap begitu. Karena siapa sih kita ini? Kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, Saudara. Cuma Tuhan kasihi luar biasa. Setiap kita. Bukan hanya pelayan Tuhan yang di sini, tapi setiap kita hamba-hamba Tuhan. Semua saya sebut hamba Tuhan. Karena tidak ada hamba yang lain, semuanya hamba Tuhan. Katakan amin. Hidup ini dari Tuhan, Saudara. Setiap detik hidup kita ini pemberian Tuhan. Jadi jangan merasa punya hak hidup. Kita hidup itu karena Tuhan. Makanya kita semua harus meresponi hidup kita ini. Ya. Ulang tahun bukan sekedar bertambahnya umur. Bukan. Tiap tahun kan kita semua juga ulang tahun. Memangnya saya aja yang ulang tahun. Semua orang ulang tahun juga kan. Tapi kita mengingat bahwa Tuhan masih berikan kita waktu. Tuhan masih memberikan kita untuk belajar, waktu untuk belajar. Tuh, mantep tuh Saudara. Tuhan berikan kita kesempatan supaya kita mengerti makna hidup kita ini apa. Supaya setiap kita itu mengerti di mana kita ditempatkan Tuhan. Jangan sampai kita menolak penempatan Tuhan. Saudara cari digumulkan, aku tempatnya di mana ya Tuhan. Pasti ada tempat setiap kita. Pasti Saudara. Ya. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ada orang yang tanya saya begini, Pak saya sebenarnya gak minta dilahirkan loh Pak. Kenapa saya dilahirkan terus menderita gini? Loh, nah ini cara berpikirnya salah. Kalau kita dilahirkan itu anugerah. Jadi manusia. Coba kalau kita tidak dilahirkan. Atau lahir petok. Ayam gitu. Kan kita sebagai manusia kita bersyukur. Makanya belajar. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu Yakobus 1 ayat 17. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang pertama dicatat ya, kita hidup ini bukan hanya diberi hak, tapi diberi anugerah yang terutama. Jangan merasa berhak, kita diberi anugerah. Banyak orang merasa karena lahir ya aku harus hidup suka-suka aku gak minta dilahirkan. Tapi kita berkata yang lain, hidup ini adalah pemberian Allah. Tidak semua orang diberi hidup umur panjang. Tidak semua orang diberi hidup sehat sampai tua. Dan tidak semua orang diberi kesempatan mendengar firman yang benar. Enggak. Banyak orang mendengar firman yang tidak benar. Ya. Banyak orang tidak kenal Tuhan Yesus. Kita dianugerahi supaya kenal Tuhan Yesus. Percaya kepadanya. Makanya kita dituntut lebih dari semua orang. Tuhan Yesus berkata, maka dari itu kamu harus sempurna sebab Bapa kita di surga sempurna. Tapi faktanya kita belum sempurna dari dulu. Ya, kalau belum sempurna masih nggak apa-apa. Tapi kalau masih menyimpang itu jauh sekali ya. Jangan ya saudara ya. Saya itu kadang-kadang bingung membahasakannya bagaimana supaya orang tidak menyimpang. Padahal Tuhan tak henti-hentinya memberikan firman-Nya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
Tuhan bicara panjang lebar tentang mengasihi kita. Meskipun kita belum mengasihi Dia sebagaimana adanya. Sebagaimana semestinya. Ya. Tuhan perlakukan kita seperti biji mata Tuhan. Tuhan perlakukan Israel sebagai biji mata Tuhan. Padahal Israel tegar tengkuk melawan Tuhan. Berani marah-marah sama Tuhan. Tidak taat. Bahkan meninggalkan Tuhan. Menyembah dewa-dewa Kanaan. Bayangkan tuh. Hari ini kita adalah Israel rohani. Israel yang sebenarnya itu bukan keturunan Abraham saja. Israel yang sebenarnya adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah Israel sejati. Itulah keturunan Abraham yang sejati. Bukan yang secara keturunan fisik. Tapi yang melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Ya, jadi saudara ya, kita itu perlu selalu mengoreksi diri, selalu memeriksa perasaanku, perasaan kita, apakah benar kita mengasihi Tuhan atau tidak. Siapakah aku ini ya Tuhan? Jadi biji matamu. Iya kan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kalau pagi ini kita masih bisa membuka mata, saudara, itu bukan karena alarm handphone kita bunyi terus kita buka mata. Tapi karena Tuhan masih mengizinkan jantung kita berdetak. Saudara ingat ya, dicatat baik-baik. Baik engkau makan, minum apapun, lakukan untuk Tuhan. Ada amin? Saudara, baru-baru ini saya di MRI, saudara. MRI tahu ya? Masuk ke ruang itu di scan semua, di rumah sakit. Sementara di MRI, saya tanya kan ke susternya, berapa lama sus? 20 menit. Aduh, 20 menit lama sekali sih. Saya paling gak betah. Nganggur kan? Itu kan diem aja 20 menit kan? Udah masuk, deng. Saya merem aja. Tuhan ngapain nih Tuhan, 20 menit nih. Saya nyanyi aja terus ngarang lagu. 20 menit. Nanti lagunya. Lagunya itu depannya Adonai Elohim. Kan Adonai Elohim belum ada depannya, ini depannya jadi 20 menit. Karena saya nyanyi kan. Tuhan nanti jangan lupa ya kalau sudah selesai nih. Takutnya lupa kan. Begitu bangun gitu masih ingat. Susternya, Bapak boleh foto Pak. Foto? Ya udah foto. Habis foto lupa lagi saya lagunya. Untung tadi pagi ingat lagi saya. Langsung saya rekam. Nanti kita latihan. Biar lengkap Adonai Elohim itu. Ya. Setiap saat saudara, apapun yang saudara lakukan, ingat. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Hidup ini anugerah. Kalau kita bisa melakukannya untuk Tuhan itu anugerah. Makanya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Saudara bisa bayangkan gini enggak? Kalau seorang pemuda, masih muda nih. Kecelakaan, masuk ICU. Masuk ICU dia sadar, setengah-setengah sadar gitu. Aduh Tuhan, mati aku sebentar lagi. Tapi Tuhan bilang tidak. Ku kasih kesempatan yang kedua. Dia hidup lagi, saudara. Kira-kira apa yang dia lakukan? Yes, terima kasih Tuhan. Ini adalah hidupku yang kedua. Aku tidak mau sia-siakan. Aku tidak mau lagi trek-trekan itu yang bikin aku masuk ICU itu. Gak mau sembarangan hidup, kan gitu ya mestinya ya.
Sama, kita semua sebenarnya diberi kesempatan kedua. Sebenarnya kita semua harus binasa. Harus. Tapi diberi kesempatan kedua. Makanya setiap tahun kalau kita ulang tahun, ingat kita, kesempatan lagi hidup. Ingat lagi, kesempatan lagi. Diberi kesempatan terus kita. Sampai suatu hari kita nggak merayakan lagi. Berhenti hari itu. Karena sudah waktunya, kita harus pulang. Ya. Kita itu biji mata Tuhan loh saudara. Kalau sampai kita tidak bersyukur berarti nggak menghayati anugerah Tuhan itu. Padahal anugerah Tuhan itu tersirat pada hal-hal kecil sepanjang setiap harinya. Setiap harinya. Ya. Ketika kita bernafas, mestinya kita ingat anugerah Tuhan. Betul? Coba tanya orang yang sedang asmanya kumat. Wah, gak enak banget kan? Itu katanya, saya gak pernah. Tapi dia sengsara loh. Saya yakin sengsara sekali. Makanya kalau kita bisa nafas, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Hal yang kelihatannya kecil itu luar biasa itu. Jangan pengennya mujizat yang besar, laut terbelah Tuhan. Gak usah laut terbelah. Nafas kita aja udah luar biasa. Kalau kita bisa makan, merasakan nikmatnya makanan itu udah luar biasa itu. Saya di rumah sakit dikasih bubur doang. Kan orang gak bisa nikmati. Kalau saya tetap enak ini Tuhan. Nikmat banget. Ya, kalau orang bilang di rumah sakit gak enak Pak. Enak aja saya bilang. Saya apa aja enak. Enak itu adanya di mindset dan di hati. Bukan di lidah. Lidah itu gak ada rasa enak. Lidah itu adanya rasa asin, pahit, asam, manis. Pedas itu bukan rasa, pedas itu sensasi. Ya. Enak itu gak ada sebenarnya. Orang biasa asin, ya asin itu enak. Kebiasaan doang. Orang gak biasa asin itu gak enak. Ya, kendalikan saudara, kendalikan hidup kita ini untuk Tuhan. Pikiran, perasaan, semua kelakuan kita itu kendalikan. Anugerah Tuhan itu hadir di setiap titik kecil dalam hidup kita. Kalau kita masih bisa punya teman segini banyak, keluarga segini banyak, itu anugerah loh. Anugerah. Banyak orang gak bisa menghayati, gak bisa mensyukuri. Aduh, saya sedih kalau lihat orang begitu. Padahal kita enak loh berkeluarga itu, keluarga di dalam Tuhan. Ya, aduh, gak mengucap syukur. Padahal dulu kita tidak ada, sekarang ada, diciptakan dari debu. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara tahu nggak paru-paru kita ini ya bernafas berapa kali sehari? Kira-kira berapa? Nggak bisa kan ngitung? 20.000. 20.000 kali paru-paru kita. Nggak kita minta? Bisa nggak kita hentiin sebentar. Nggak bisa. Nggak bisa. Jantung kita juga terus. Ada nggak pompa yang bisa nggak rusak 80 tahun, 100 tahun? Ini pompa loh. Kalaupun rusak karena makanannya nggak benar, salahnya sendiri. Sebenarnya nggak rusak dia. Kecuali sudah waktunya ya. Jadi fakta menarik ini semestinya membuat kita sangat bersyukur saudara. Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak kecil kan gitu. Mah, Tuhan kenapa sih nggak kasih aku mainan banyak banget? Ya itu nggak penting nak. Tuhan lebih penting kan yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Ya. Poin berikutnya anugerah itu sebenarnya kita tidak layak. Tapi dilayakkan Tuhan. Makanya kita tidak boleh membanggakan perbuatan baik kita. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Aku buat baik Pak, donasi sana sini. Percuma kalau motivasinya salah. Karena kita tidak dinilai Tuhan menurut perbuatan baik kita. Karena kalau kita berbuat baik bukan mengumpulkan pahala, bukan. Kalau kita berbuat baik itu dalam rangka mengucap syukur atas anugerah Tuhan.
Dan itu tanda pertobatan. Kalau orang tidak bertobat, nggak ada perbuatannya dia. Cuma pikirannya mengaku percaya. Ya, perbuatan baik. Makanya ada orang tanya saya, apa bedanya Pak orang Kristen dan non-Kristen? Kan harus buat baik juga. Oh beda. Buat baik kita bukan untuk diri sendiri, untuk memuliakan dia. Bukan mengumpulkan poin atau pahala. Beda saudara. Hidup ini anugerah. Keselamatan itu anugerah. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ketika kita belum lahir pun Tuhan sudah mati untuk kita, saudara. Ya, Tuhan itu sungguh amat baik, saudara. Sangat baik. Sangat baik, saudara. Makanya ada lagu yang itu saya suka sekali tuh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan itu baik, saudara. Saudara mungkin tidak percaya. Saya sebenarnya nggak pantas jadi pendeta. Karena dari kecil nggak pernah cita-cita jadi pendeta. Kalau keluarga lain kan keluarganya pendeta, ya kan, pendeta besar, anaknya nerusin. Kalau saya bukan siapa-siapa. Makanya ada yang ngatain saya di YouTube, kau kan bukan siapa-siapa. Iya, siapa yang bilang siapa-siapa? Saya itu bukan siapa-siapa, ya. Cuma saya nurut aja kalau disuruh Tuhan begini ya oke Tuhan, disuruh begitu oke. Jemaat datang sekian oke. Dulu cuma 20 juga oke saja Tuhan. Kan gitu. Saya jadi khotbah di 3.000, 5.000 orang oke saja. Sama aja menurut saya. Karena semua juga untuk Tuhan. Gitu loh. Jangan khawatir deh, saya bukan siapa-siapa. Gak perlu kesel begitu di YouTube. Ya. Rugi sendiri kau. Aduh. Saya itu ya, aduh. Saudara. Dulu saya pengen belajar kebenaran yang benar. Sejak SMA. Sebenarnya dari kecil sudah ke gereja sih, sekolah minggu rajin sekali. Tapi sejak SMA saya nggak ke gereja lagi. Waktu kuliah saya mau ke gereja, saya lihat nggak ada yang bisa saya ikutin. Ngomongnya tentang duit, yang satu lagi tentang perdukunan, yang satu lagi motivator, yang enak-enak tok. Aduh, saya capek loh. Tapi Tuhan sayang saya. Tuhan antarkan saya sampai hari ini, GMM. Melewati beberapa proses, ya kan? Sampai kepada hari ini, GMM, sampai bisa ketemu Bapak Ibu, sampai saya happy sekali punya keluarga. Dulu saya sepi, saudara. Dulu saya hidup sendirian. Sekarang keluarga saya banyak banget. Mantap kan? Bapak Ibu, saudara mau gak sih jadi saudara? Kok kayaknya bengong gitu, heran. Semuanya juga untuk Tuhan. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya kalau setiap tahun ulang tahun itu ya, saudara. Tuhan, apa ya yang harus kuperbaiki? Kayaknya aku kurang baik deh. Orang-orang itu talentanya banyak sekali. Kalau aku talentanya nggak tahu apa. Yang penting ku sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu saja. Nah, tapi ya banyak yang ajaib terjadi, saudara. Ya itu lagi di MRI aja, ngarang lagu saya. Daripada nganggur, aduh saudara. Saudara, jika hari ini, saya yakin gak hanya saya yang ulang tahun. Mungkin ada beberapa juga.
Sebenarnya kita jangan merayakan hanya usia. Kalau usia dirayakan, usianya bertambah. Apa artinya usia bertambah? Makin tua. Apalagi? Harinya sudah makin, hari apa? Hari pulang ke surga kalau hari kematian. Sama aja itu mah. Tapi setiap kita ulang tahun kita diingatkan supaya kita merayakan anugerah Tuhan yang belum selesai dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya belum selesai setiap kita. Ayo, rayakan anugerah Tuhan setiap hari. Sebab setiap hari adalah harinya Tuhan, saudara. Setiap hari harinya Tuhan. Makanya kita harus meresponi anugerah Tuhan setiap hari. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga itu, mengucap syukurlah. Ya, amin ya. Saudara belajar deh setiap hari memuji Tuhan di rumah. Dari dalam hati yang tulus. Ya, pasti beda. Jangan cuma belajar sebagai teori. Memuji Tuhan setiap saat. Sebab Tuhan kita itu sangat amat baik. Ya, sangat amat baik. Makanya kalau kita nyanyi juga yang lepas tangannya. Enggak usah malu dengan samping kiri kanan. Apa yang malu? Enggak masuk akal memuji Tuhan malu itu. Lepas saja. Amin, saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Saudara tahu, kalau orang bisa bersyukur, itu tandanya orang itu mengerti anugerah Tuhan. Orang yang tidak bisa bersyukur, dia tidak mengerti anugerah Tuhan. Kalau orang merasakan anugerah Tuhan, iya ya aku mengucap syukur kalau gitu. Meskipun dunia nampaknya tidak baik-baik saja. Meskipun saudara kita sendiri memusuhi kita. Meskipun banyak orang memusuhi kita. Tapi kalau kita mengerti anugerah Tuhan, kita pasti mengucap syukur. Amin. Oleh sebab itu, saudara, belajarlah mengucap syukur. Buang itu kebiasaan mengeluh. Komplain. Komplain ini, komplain itu. Harusnya belajar mulai dari hal sederhana yang fisik kali. Coba belajar makan nasi putih tok. Seharian. Rasain. Enak gak enak rasain, biar mengucap syukur. Nanti kalau udah seharian besok ya, besoknya kena tempe dikit aja, enak banget ya. Baru mengucap syukur. Tiap hari makan ayam, gak berasa enaknya. Tiap hari anggap enteng, hidup ini gak berasa nikmatnya, gak berasa ada Tuhan. Belajarlah mengucap syukur. Mengerti anugerah Tuhan. Kalau gak mengerti gak bisa mengucap syukur memang. Orang yang mulutnya itu negatif terus. Pasti dia gak ngerti anugerah Tuhan. Gak mengerti pasti. Kalau kita diberi uang 1 triliun gitu. Kira-kira kita masih ngomel gak receh-receh itu. 100 ribu itu pasti kasih-kasih aja lah. Anugerah Tuhan begitu besar. Kalau orang masih hitung-hitungan itu gak ngerti anugerah Tuhan berapa besar. Mestinya kita masuk neraka, Tuhan selamatkan. Itu berapa nilainya?
Makanya kita mengucap syukur, belajar setiap saat. Keluar dari mulut, aku mengucap syukur Tuhan. Meskipun hidupku susah, meskipun kelihatannya aku ditinggalkan banyak orang, tapi aku mengucap syukur, aku memiliki Engkau yang tidak pernah meninggalkanku. Amin. Kan begitu. Ya. Jadi kalau orang menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian, bukan soal prestasi. Banyak orang itu begini, mau mencapai prestasi, setelah prestasinya tercapai mengucap syukur. Katanya Tuhan baik. Bukan. Hidup ini bukan soal prestasi. Hidup ini soal mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kalau kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, pasti kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Pasti. Bukan karena aku mau juara 1 nih Tuhan. Bukan. Aku mau yang terbaik ku persembahkan untuk Tuhan. Itu sebabnya banyak orang bisa sombong setelah prestasinya tinggi. Lupa diri dia. Karena yang melakukannya untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan bukan soal prestasi. Soal all out, ketulusan, persembahkan untuk Tuhan. Begitu kalau untuk Tuhan. Ya, jadi di gereja kita ini, GMM ini saya sangat percaya loh, Tuhan yang melahirkannya. Sebab tidak ada rencana apa-apa selama hidup saya. Tiba-tiba kita sampai di titik ini. Dan satu lagi saudara, saya sangat percaya Tuhan punya rencana yang besar sekali. Apa itu? Enggak tahu saya. Punya rencana yang besar kalau kita semua bersyukur. Bisa bertanggung jawab. Meresponi anugerah Tuhan dengan baik. Ya, seluruh pelayan Tuhan, mungkin ada salah di masa lalu, udah lupakan. Ke depan lagi kita bangun yang untuk Tuhan semuanya. Amin ya semua ya. Nah, marilah kita bersama-sama merayakan setiap hari anugerah Tuhan dengan rasa syukur, dengan puji-pujian, dengan perbuatan yang benar. Kan begitu. Mengucap syukur bukan hanya dengan mulut, tapi tentu dengan perbuatan nyata. Ya, bersyukur hanya bukan waktu situasi baik-baik saja. Ketika situasi sulit, itu pun kita bersyukur. Saudara tahu ketika saya diserang banyak orang, saya tetap bersyukur kok. Terima kasih Tuhan. Karena yang menyerangkan orang biasa, bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak suka, habis kita. Udah percuma. Kalau cuma manusia biasa nggak apa-apalah. Ya, 10 orang menyerang nggak apa-apa, 100 orang masih jadi teman kita, sahabat. Apalagi kalau di GMM jadi keluarga kita. Kan mantep. Mana ada sih orang yang menekankan kita itu keluarga zaman sekarang. Aduh saudara. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Percuma orang berdoa ngotot-ngotot tidak dengan ucapan syukur. Feeling grateful itu gak gampang saudara di tengah-tengah dunia yang begini nih. Makanya kita butuh komunitas keluarga yang benar supaya kita selalu bersyukur. Makanya setiap pelayan Tuhan wajahnya harus menggambarkan rasa syukur mulai sekarang. Ya, jangan dilihat jemaat. Waduh, saya sampai jangan begitulah. Bertobatlah kau. Ya, jemaat kesini jangan kayak dipaksa gitu. Jemaat kesini senyum biar orang-orang di jalanan kalau lihat pas kesini kok senyum-senyum kenapa ya Pak? Iya nggak apa-apa senyum sendiri saya. Ya, syukur itu membawa kekuatan saudara. Rasa syukur itu membawa sukacita, membawa damai, ya, membawa kuasa dalam hidup kita. Sukacita yang tidak tergantung dari situasi. Damai yang melampaui segala akal. Itu udah dari rasa syukur. Jadi kalau orang mengucap rasa syukur, tapi cuma di mulut itu bukan rasa syukur. Kalau syukur dari dalam hati itu pasti beda orangnya. Luar biasa pasti. Ya, pasti sikapnya rendah hati. Karena bersyukur. Untuk apa sombong? Sombong itu orang yang tidak bersyukur.
Apalagi yang ambisinya besar itu orang yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu terima kasih Tuhan dengan apa yang ada. Ini lebih dari cukup. Sementara tetap kerja keras, tetap ini kalau berkat lebih melimpah lagi ya terima kasih Tuhan. Begitu, hidup cuma sekali kok, ya kan? Masa saudara kalah sama pemazmur? Pemazmur itu, saudara, dia itu bukan hanya bersyukur loh. Dia sangat membutuhkan Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia membayangkan dirinya seperti rusa yang merindukan aliran air. Bukan karena mau mandi, karena mau minum. Karena ia tidak bisa hidup tanpa air. Dan air itu menyegarkan jiwanya. Pemazmur, ya, itu ke air yang tenang. Kebutuhan jiwa kita itu, saudara, firman Tuhan. Makanya tidak ada orang yang bisa bersyukur tanpa firman Tuhan, gak bisa. Kalau orang dunia bersyukur, syukur terima kasih. Karena lagi baru dapat rezeki. Baru dapat berkat. Itu orang dunia itu. Tapi kalau anak Allah yang Maha Tinggi, ia selalu bersyukur. Kenapa? Lagi susah nih Tuhan, tetap bersyukur. Karena pandangannya ke surga. Karena kita tahu kita punya Bapa di surga. Satu-satunya Bapa di surga. Ada amin? Saya cukup happy hari ini. Kok ada yang merayakan ya. Saya dari kecil gak dirayain loh saudara. Dulu gak pernah saya dirayain ulang tahun. Beneran. Dibeliin apa? Tart kecil aja gak pernah. Gak pernah. Suatu hari pas saya ulang tahun, mama saya gini. Itu ada yang lagi ulang tahun tuh. Pinjam kuenya sebentar. Buat foto. Saya ingat. Jadi seumur-umur cuma sekali itu yang dulu itu. Sampai SMA itu cuma sekali itu. Jadi ada orang foto, ulang tahun itu pinjam bentar. Foto. Cuman saya cari fotonya hilang. Cuma satu-satunya itu foto yang zaman dulu. Jadi kalau orang cari foto saya di internet gak bakalan ketemu. Kecuali yang udah besar. Dulu masih kecilnya gak ada semua. Gak pernah difoto kan orang zaman dulu, jarang. Ya. Jadi hari ini saya sangat diberkati, sangat mengucap syukur karena punya banyak saudara. Ayo saudara kita sama-sama belajar kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, bersyukur dalam setiap saat sampai selama-lamanya. Sampai kita semua ada di surga. Amin ya semua ya. Sekarang kita hidup cuma satu yang paling penting. Seperti rusa yang merindukan air, kita rindu Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, selalu ingat itu untuk Tuhan. Ya, amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya.
Saudara, sekali lagi terima kasih menjadi bagian dalam hidup kita semua sebagai gereja Tuhan, gereja mula-mula. Jadi kalau saudara ditanya orang, apa sih gereja mula-mula? Itu ya gereja ortodoks dan sebagainya. Bukan. Gereja mula-mula itu saya membayangkan gereja yang awal di zaman Tuhan Yesus. Yang hari itu dasarnya cuma Alkitab. Bukan tafsirnya zaman sekarang orang-orang banyak tafsir. Ya nggak apa-apa lah nafsir terserah. Tapi kita sebisa mungkin pakai tulisan Alkitab saja, letterless Alkitab saja. Apa kata Alkitab kita aminkan saja. Hidup cuma satu kali. Mari kita hidup dengan benar. Hari ini saya diingatkan ulang tahun itu artinya merayakan anugerah Tuhan. Yang belum selesai dalam hidup kita, yang belum kita kerjakan. Di sisa umur hidup kita. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya seperti rusa rindukan air. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Terima kasih dari tahun ke tahun yang kami lalui, semua kami ya Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami semua. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Ke depan mohon pimpinan-Mu Tuhan, pimpinan Roh Kudus, agar kami melangkah di dalam jalan Tuhan. Agar setiap kami semua, pribadi lepas pribadi, boleh dipakai Tuhan luar biasa.
sebelum kami menutup mata. Terima kasih, ajari kami untuk melewati hari demi hari di dalam anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula, untuk para pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Tuhan berkati seluruh keluarganya juga. Tuhan berkati juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, layakkan setiap kami mengangkat tangan kami. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Karunia-karunia roh, sehat dan umur panjang, kepekaan akan kehendak Allah, sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Turun atas kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman buat kita semua. Untuk hari Sabtu ini tanggal 14 Juni ada impartasi jam 7 pagi. Lalu jam 9 ada seminar. Jam 3 sore ada ibadah pawa pria wanita. Dan jam 6 sore ada ibadah Yoya Worship Night pada tanggal 14 Juni. Selamat pulang Bapak Ibu. Sebelum kita pulang kita akan menyanyikan satu pujian, satu lagu untuk Bapak Gembala. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Di tangan kanannya, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Happy birthday. Happy birthday buat Bapak Widyo Tanto. Tuhan berkati. Memberkati. Amin. Sampai jumpa di ibadah raya 2.